Jadi kira sebenarnya sih. Ini dari bulan Konstabil. Baru. Ini kabar. Salah pagar, Pak. Kira-kira di mana Pak? Kira-kira ini. Sudah kita kembalikan batas pagar merah ini pas, Pak. Dari as. Tapi masuk dalam. Masuk dalam, Pak. Ini salah pagar nih, waktu itu ada kegiatan apa? Tidak, di sini saya lihat ada patok merah. Ya. Pagar merah itu apa? Itu batas akhir ya? Batas akhir, ini batas akhir kan? Kita peroleh dari masyarakat. Sian ini kira-kira. Paret acara apa? Apa ternyata? Sana ada yang asli. Kunjungan hari ini untuk menunjukkan. Oh ya. Jadi hari ini kita melihat jalan baru yang telah kita beri nama dengan Jalan Soekarno-Hatta, mulai dari Payatumpi sampai dengan terminal. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi terakhir pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan ini, yang kita harapkan sejak saat ini pemanfaatan Jalan Soekarno-Hatta ini sudah bisa digunakan secara maksimal, baik oleh kendaraan umum yang masuk ke terminal atau keluar masuk terminal maupun oleh masyarakat. Samping itu, karena jalan ini adalah jalan baru, maka kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat supaya setiap pembangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan. Apa tujuannya itu? Yang pertama adalah mengatur jarak dari pinggir jalan sampai dengan pembangunan yang diperkenankan. Yang kedua, khusus untuk jalan ini kita juga sudah menyiapkan bentuk alternatif dari ruko yang akan dibangun oleh masyarakat. Karena ini memang kawasannya untuk kawasan bisnis, untuk ruko. Oleh karena itu, untuk keseragaman, keindahan ruko itu kita beri beberapa alternatif kepada masyarakat. Ada 3 alternatif. Setiap masyarakat kita atau developer yang membangun ruko di sini oleh kantor perizinan satu pintu diberi contoh alternatif, bisa memilih, sehingga nanti begitu jadi semua tersambung, maka bentuk rukonya itu sudah seperti yang kita inginkan. Karena kita memaklumi masyarakat membangun itu kan tidak bisa sekaligus. Ada yang dibangun tahun ini, ada yang dibangun tahun depan. Tapi kalau gambarnya sudah sama,
pada saat nanti sudah jadi, maka bentuk rukonya itu menjadi standar, jadi satu tipe dari sekian tipe yang kita siapkan. Ada 3 tipe. Kita harapkan satu blok ada minimal 8 pintu atau 10 pintu, itu satu tipenya. Nah, itu terserah kepada masyarakat memilihnya. Bentuknya sudah disiapkan atau tipenya sudah disiapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan satu pintu. Itulah harapan kita. Dan kepada masyarakat yang akan membangun ruko di sini, ini betul-betul kita meminta perhatian supaya jangan sampai membangun di luar perizinan yang kita berikan. Karena ini untuk jangkauan kita ke depan, untuk perluasan Kota Takengon dan sekaligus untuk keindahan Kota Takengon. Kalau ini kami yakin bisa kita bersama masyarakat, bisa kita mulai membangun dengan tertib, dengan indah dan teratur, rapi. Itu maksudnya. Terima kasih.